Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Riris Oktavianti dengan NPM 1901010063. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E semester 4 IAIN Negeri Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Media Pembelajaran, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Umar MPDI. Saya sebagai salah satu anggota kelompok A akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Teknologi Pendidikan. Apa sih teknologi pendidikan itu? Nah, jika dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang, pendidikan adalah dasar untuk memajukan suatu negara. Jadi, apabila generasi penerus atau para remaja dari negara tersebut tidak memiliki pendidikan yang cukup dan karakter yang baik, maka akan sangat mudah negara tersebut untuk hancur dari dalam. Nah, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, demi masa depan bangsa dan negara, banyak cara yang dilakukan para pendidik untuk mempelajari dan mencari cara agar mempermudah proses transfer ilmu pengetahuan dari seorang pendidik ke peserta didik. Salah satu cara untuk membantu proses tersebut adalah dilakukannya penelitian atau pendalaman tentang teknologi pendidikan yang mampu mempermudah proses tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teknologi pendidikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kata teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi tekne, yang berarti seni atau kerajinan tangan. Sedangkan menurut istilah dalam bahasa Inggris, teknologi berarti instructional technology atau educational technology, yang artinya teknologi pembelajaran. Kata teknologi juga berkaitan dengan sifat rasional dan ilmiah, menunjuk suatu keahlian, baik itu seni ataupun kerajinan tangan. Juga dapat didefinisikan sebagai teknik atau cara melakukan suatu kegiatan. Nah, secara umum, teknologi merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan didefinisikan oleh GBHN atau Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1998, bahwa menurut mereka pendidikan adalah pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat manusia serta masyarakat Indonesia. Nah, dari pengertian pendidikan dan teknologi tersebut, AEC atau Association for Education Communication Technology merumuskan bahwa pengertian dari teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang memiliki kepentingan untuk memfasilitasi pembelajaran pada manusia melalui usaha sistematik atau tersusun, serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Nah, dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa teknologi pendidikan adalah segala usaha dalam melaksanakan proses keseluruhan belajar agar terwujudnya tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai dasar pemikiran teknologi pendidikan. Nah, tujuan daripada pendidikan sendiri adalah mengubah segala perilaku peserta didik, baik cara berpikir maupun cara bertingkah laku. Secara umum, tujuan dari pendidikan itu mengubah pola pikir peserta didik. Dalam suatu pendidikan terdapat kurikulum yang disusun untuk mendorong peserta didik agar berkembang ke arah tujuan yang dicapai.
Apabila tujuan itu tidak dapat dicapai, maka proses belajar mengajar belum efektif. Nah, dengan pendekatan teknologi pendidikan, kita dapat menggunakan metode ilmiah untuk menguji cobakan hipotesis tentang cara yang paling efektif guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Nah, dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan nih bahwa dasar dari pemikiran teknologi pendidikan yaitu untuk memenuhi tujuan dari pendidikan, yakni mengubah segala perilaku peserta didik. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam metode teknologi pendidikan, antara lain yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai dengan jelas yang dapat dipandang sebagai masalah. Yang kedua, menyajikan pelajaran sesuai dengan cara yang bisa dipandang sebagai hipotesis dan kemudian diuji cobakan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir, mencari perbaikan apabila hasilnya belum mencukupi syarat atau standar yang ditentukan. Selain itu, teknologi pendidikan menuntut agar diadakan penilaian yang segera tentang apa yang telah dipelajari. Penilaian tersebut memberikan keterangan tentang prestasi anak sekaligus tentang keampuhan metode penyajian yang dipakai oleh guru. Fungsi dari penilaian tersebut sebagai yang pertama, alat untuk mengukur hasil belajar murid. Yang kedua, alat sebagai guru untuk menilai efektifnya mengajar. Yang ketiga, titik tolak untuk memperbaiki prestasi anak dengan menganalisis kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, serta memperbaiki metodenya mengajar. Nah, sudah jelaskan, apabila guru atau pendidik menerapkan prinsip-prinsip dari teknologi pendidikan, maka akan mudah baginya untuk memperbaiki kualitas dirinya sebagai pendidik. Tak hanya itu, dalam proses pembelajaran pun peserta didik juga dapat mengukur hasil belajarnya. Jika dari pendidik sudah menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan, serta juga dapat menyempurnakan keefektifan dari metode yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat diketahui tingkat dari keberhasilan pendidikan tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon maghfirah, dan kepada yang mendengarkan, terutama kepada Bapak Umar MPDI selaku pengampu mata kuliah media pembelajaran, saya mohon maaf. Dan materi ini akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.